Oke, sekarang saya lanjutkan lagi. Ya, setelah kita ngomong starvation, bagaimana memenuhi sebuah DHCP itu sampai penuh, terus dia tidak bisa memberikan nomor IP lagi, terus cara nanganinya menurut ide saya itu ya seperti itu, ya, yang tadi itu. Nah, sekarang sampailah kita kepada pertanyaan berikutnya, ngapain orang melakukan starvation? Ya, ngapain orang melakukan DHCP starvation? Apakah untuk DDoS saja? Enggak, enggak kayak opo deh. Kalau gunanya bagi DE. Ya, hanya mau rusak aja, terlalu kecil kemungkinannya. Ya bisa, berarti memang lainnya nanti akan tidak jalan, lainnya orang itu akan tidak jalan kena gitu. Tapi apakah itu? Enggak. Bukan itu yang dia inginkan biasanya oleh hacker. Nah, tujuannya adalah ini. Dia buat DHCP rogue. DHCP palsu. Ya. Rogue DHCP adalah DHCP server, gitu, yang tidak under control dari administratornya jaringan yang resmi. Jadi kamu masukkan laptopmu kamu fungsikan sebagai DHCP server gitu loh, seakan-akan begitu. Jadi laptopmu jadi DHCP server, padahal ada DHCP server yang asli di sana. Nah, punyamu itu laptopmu itu namanya rogue DHCP. Nah, tujuannya untuk apa? Tadi saya DHCP aslinya saya starvation kalau saya itu attacker. Dia nggak berfungsi. Terus saya jalankan. DHCP saya jalankan. Sehingga kalau ada klien minta, yang ngasih nomor siapa sekarang? Yang ngasih nomor saya. Gateway-nya saya. DNS-nya saya. Maka kalau orang itu akses menggunakan nomor yang saya kasih, pasti paketnya lewat saya. Aku nggak usah poisoning lagi untuk seperti ARP poisoning yang kemarin kita belajar itu. Nggak usah tak poisoning, pasti lewat aku. Nggak usah ngel-ngel. Ya. Nah, kalau lewat saya ya berarti saya bisa sniffing. Jadi kemarin yang Jordan berhasil melakukan ARP poisoning gitu. Dia bisa lihat tapi dengan upaya poisoning tuh. Jadi ARP-nya tak ganti dulu. Jadi di Mac sana ARP yang di switch saya tak ganti dulu supaya sana salah. Nah, kalau ini nggak perlu sudah pasti ke saya. Nah, makanya saya buat DHCP rogue ini untuk itu. Jadi tujuannya untuk apa? Kalau kamu starvation ke orang, kalau attacker itu mau men-starvation sebuah DHCP adalah dia mau buat ini. Setelah dia buat ini semua lewat dia. Kalau semua lewat dia, dia bisa sniffing, dia bisa sebagai man in the middle. Itu bahayanya. Ya. Karena semua DNS lewat, gateway lewat, semua lewat dia, tidak ada sih tidak lewat. Nah, sekarang tahu ya, kenapa kok orang melakukan starvation. Oke. Nah, sekarang DHCP itu gimana? Ya tadi itu, ada DHCP server yang asli dalam sebuah switch atau sebuah LAN, ya toh. Ini yang palsu. Nah, peristiwanya sama, doranya sama, step-stepnya sama. Klien akan minta discover dulu, ditawari over, dia request, terus di acknowledge. Nah, masalahnya siapa yang meng-acknowledge? Kalau ada dua gini, siapa yang meng-acknowledge? Salah satu akan meng-acknowledge. Kalau kamu di-acknowledge server yang asli, kamu dapat nomornya server yang asli. Kalau kamu di-acknowledge sama yang rogue DHCP-nya, DHCP palsunya, kamu dapat nomor DHCP palsu. Nah, kan klien nggak tahu tuh yang ngasih siapa. Dia broadcast discover-nya. Ya. Nah, tadi tujuannya adalah kalau starvation itu orang ini akan
menghentikan dulu fungsi ini sehingga punya dia yang nyala. Ya, itu tujuannya. Nah, ini yang saya ngomong tadi itu. Kenapa kok orang melakukan row? Ya, karena dia kepengen dapat gateway-nya, kepengen dapat DNS servernya, kepengen dapat IP-nya. Yang dituju siapa? Ya. Jadi klien juga nggak tahu, ini saya dapat dari DHCP-nya siapa. Ya nggak peduli dia. Dia pokoknya akses browsing bisa, tapi dia di sniffing gitu. Ya. Nah, sekarang bagaimana prevention-nya untuk DHCP row? Ada DHCP snooping, ada bridge filtering, nanti kamu tak ajari bridge filtering. Ada DHCP alert. Tiga macam. Jadi PR-nya 3 mana? Ya. Kamu boleh coba pakai GNS3 aja kalau memang nggak bisa itu berat, gitu. Pakai GNS3 aja. Nah, GNS3-nya kamu install kali, appliance-nya kamu kasih kali di. Nah, nanti satu persatu saya jelaskan ini. Pertama, apa itu DHCP spoofing? Nah, ini contoh kasusnya ya. Contoh kasusnya. Jadi di Ether di sini, ini ada DHCP server yang asli, ini DHCP server yang palsu, ya. Yang asli dimasukkan ke sini, yang palsu masuk sini, ini klien. Contoh misalkan aja ya toh, DHCP yang asli itu kasih nomor 99, yang palsu kasih nomor 100. Ya lihatannya klien nanti. Itu kalau kamu coba pakai dua DHCP server, coba kamu lakukan IP auto, IP DHCP gitu. Dapat dari siapa dia gitu. Nah, salah satu cara untuk menangani itu adalah menggunakan snooping. Ya. Snooping itu dalam arti nanti kita berikan interface mana yang trusted, interface mana yang tidak trusted. Trusted itu artinya interface ini punyanya DHCP yang asli. Kan kamu tahu toh, kamu dan administrator kan kamu tahu toh, DHCP aslinya itu dengan interface nomor piro di switch-nya itu. Maka di switch itu kamu trusted port-nya itu. Jadi interface yang menuju ke DHCP server yang asli kamu trusted. Yang lain nggak trusted. Ya, yang lain nggak trusted artinya nggak bisa dipercaya. Nah, caranya gimana? Nah, ini untungnya kalau di Mikrotik ya sejak OS 63 ini sudah ada fitur untuk DHCP snooping. Tinggal kamu aktifkan aja. Ya, menggunakan option port 82. DHCP snooping itu adalah security di layer 2 yang melimit unauthorized DHCP server. Jadi ada DHCP server sing gadungan-gadungan itu dihilangin sama dia. Ya. Jadi dengan cara bagaimana di bridge port-nya itu nanti kalau kamu create bridge ya toh, bridge-nya kan ada port. Nah, port-nya itu mana yang trusted, mana yang tidak. Yang trusted itu yang kamu gunakan untuk DHCP server. Ya. Nah, caranya gimana? Ini misalkan begini ya. Ini ada DHCP server asli, ya. Ini Ether 3 enggak. Ether 3-nya itu berarti kan punyanya dia ditancapin ini toh. Berarti yang trusted cuma mana? Yang trusted cuma 2 sama 1 ini trusted. Jadi yang masuk lewat sini atau yang keluar lewat sini ini yang trusted. Jadi ini yang bisa dilewati dengan DORA. Ya. Nah, kalau lewat sini gimana? Ditolak sama dia nanti. Tolak sama dia. Nah, caranya gimana? Ya ini kalau kamu buat bridge ya. Di bridge port nanti kan portnya macam-macam ini semua ini. Ether berapa yang kamu masukkan sebagai port. Ingat dia layer 2 ya, berarti dia bridge ya. Nah, ini kamu klik trusted. Yang Ether 2-nya itu. Nah, nanti kalau gitu kelihatan di sini. Kalau kamu bridge port itu kelihatan di sini. Ini tulisannya trusted, yes. Ya, ini saya ambil dari bikinnya Mikrotik gambarnya.
Ini trusted-nya digini kan, ya, Ether 2-nya. Nah, nanti di pilihan di general di bridge-nya itu, DHCP snooping-nya kamu aktifkan. Tambah DHCP option 82. Nah, apa itu DHCP option 82? Kamu cari di wikinya MikroTik. Ya. Jadi ini diaktifkan di bridge-nya. Maka dengan demikian bridge-mu hanya akan melalukan atau melewatkan paket-paket DORA itu di trusted port-nya aja. Kalau yang nggak di trusted port, nggak dilewatkan sama dia. Ya, itu salah satu cara menggunakan snooping. Ya. Gampang lagi. Dengan aktifkan aja. Asal OS-mu sudah baru 643 ke atas. Nah, cara kedua apa? Cara kedua pakai bridge filtering atau layer 2 filtering. Loh, ini apa lagi, Pak? Nah, kemarin yang IP filter itu, IP firewall filter itu kan IP layer 3. Filter layer 3. Sekarang ini kamu mau memfilter di layer 2. Ya, sama aja mestinya prinsipnya. Cuma ini kan IP-nya nanti dikasih sama dia kan belum dapat IP, ya toh, layer 2. Tapi nanti ya seperti rule-rule-nya persis sama dengan IP firewall filter. Cuman ini filter yang dijalankan di bridge. Ya. Contohnya bagaimana? Ini contohnya aja ya toh. Ini kan aku ada DHCP yang asli, DHCP raw. Ini saya juga ambil dari MikroTik ID, dari wiki ya. Ini DHCP palsu. Nah, kalau ada klien di sini, ini akan diizinkan ya. Nah, bikin rule-nya di sini. Selain tadi pakai snooping boleh, ini sekarang pakai bridge filtering. Misalkan ini ya toh. Jadi dia akan menerima semua yang menuju ke, jadi dia chain-nya ya toh, forward berarti kan apa? Ini kan ini ke sini kan forward toh. Ya. Chain forward kalau punyamu menjadi DHCP server sendiri ya input. Ya. Kalau menuju ke port 67 ya dari port 68 yang lewat Ether 1, nah Ether satunya yang ini toh, masuk sini ini. Kamu izinkan. Selain itu kamu drop, gampang. Ya, berarti paket DORA 6768 yang boleh lewat hanya yang di Ether 1. Yang Ether lain nak drop. Ya, itu di DHCP filtering. Tidak ada tuh from IP source, tidak ada. Yang ada portnya aja. Karena dia layer 2. Ini. Jadi setelah di snooping dikasih ini ya lebih aman lagi. Nah, ketiga dengan menggunakan alert. Fitur ini digunakan untuk mendeteksi adanya multiple DHCP server pada satu jaringan. Ya kayak tadi itu loh, moro-moro tanpa sengaja orang DHCP servernya di laptopnya diaktifkan. Nah, nanti di mana di DHCP server itu ada pilihan tab alert. Nah, ini bisa kamu pilih nanti. Ya. Diisi interface-nya, validnya berapa, alertnya apa. Interface untuk interface-nya itu diisi untuk menentukan interface router yang menjalankan DHCP server. Ya, diisi sana. Ether berapa yang menuju ke sana. Valid servernya, MAC-nya, MAC DHCP server yang asli dimasukkan. Ya. On alert. Ya, alert time out-nya berapa? 1 jam. Script. Nah, ini script-nya nanti. Jadi bikin script. Nah, ini saya belum mendalami ini, gitu, membuat script. Ini menggunakan Microsoft API. Application Program Interface. Jadi yang di IP service kan ada MikroTik API itu. Nah, itunya harus aktif, mereka aktif mereka ISO. Nah, alert ini
Bisa kamu konekkan. Ini belum saya coba. Ya, bisa dikonekkan ke Telegram atau ke WhatsApp. Nanti WhatsApp-mu ting. Ya. Nah, cobaan. Ini contoh yang Telegram, pakai Telegram orang. Ini skripnya. Skrip yang diisi di sini. Nah, kamu cari di mana di wikinya Mikrotik bagaimana membuat skrip menggunakan API. Mikrotik API. Ya. Nah, ini kamu coba nanti. Nah, itu DHCP Raw itu. Jadi Starvation-nya digunakan untuk apa? Untuk ini. Jadi kamu tidak usah repot-repot spoofing atau poisoning ARP, wis. Ya. Jadi metodenya ada 3. Nah, nah, itu gunanya Raw. Orang kok sampai melakukan DHCP Starvation itu ya maunya ini. Nah, berarti kalau starvation ini bisa kamu cegah, ini bisa kamu cegah ya aman. Dan buatmu aman. Jadi orang-orang masang-masang DHCP Raw yang tidak sengaja itu juga tidak akan bisa terjadi. Ubaya dulu sering di Ubaya. Orang tidak ngerti masang-masang IP, murah-murah DHCP servernya murah. Memberikan nomor IP yang aneh-aneh. Loh, kok nomor IP-nya kok ini jadinya? Tidak bisa masuk ke proxy toh, tidak bisa keluar dia. Ngamuk-ngamuk misalnya orangnya kesim. Ternyata orang dalamnya sendiri yang tanpa sengaja di lainnya itu DHCP-nya diaktifkan di laptopnya atau dia masang squid atau masang apa ya dia nyoba network. Nah, ini untuk mencegah itu. Ya. Oke. Setelah ini kita tanya jawab. Tadi nanti kali Linuxnya bagaimana, kalau di NS3 bagaimana kita diskusikan nanti setelah ini. Oke, terima kasih.